Kang, gimana bos? Rumah tuh kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara, Bapak Yusuf Agung Prabowo, SH, MSI. Yang terhormat, Ibu Dr. Nuning Tita Hidayati, SPI, MSI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Sudirman. Yang terhormat, Koordinator KKN Universitas Jenderal Sudirman Kabupaten Banjarnegara atau yang mewakili. Yang terhormat, Ketua LPPM Unsur atau yang mewakili, serta seluruh mahasiswa KKN Universitas Jenderal Sudirman yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita dapat berkumpul pada acara penarikan mahasiswa KKN Universitas Jenderal Sudirman tahun 2024 di Kabupaten Banjarnegara. Selamat pagi, perkenalkan saya Aisyah Sapangatin selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Laporan pelaksanaan KKN Universitas Jenderal Sudirman oleh Koordinator Mahasiswa KKN Kabupaten Banjarnegara. 4. Sambutan Bupati Banjarnegara yang diwakili oleh Kepala Bapelitbang sekaligus penyerahan kembali mahasiswa KKN kepada Rektor Universitas Jenderal Sudirman. 5. Sambutan Rektor atau yang mewakili dan penarikan mahasiswa KKN Universitas Jenderal Sudirman 2024. 6. Penyerahan dan penerimaan mahasiswa secara simbolik oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Rektor Universitas Jenderal Sudirman. 7. Pemutaran video hasil kinerja KKN Unsur. 8. Doa dan terakhir penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dan segenap tamu undangan, dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita ikuti laporan pelaksanaan KKN Universitas Jenderal Sudirman tahun 2024 oleh Koordinator Mahasiswa KKN Kabupaten Banjarnegara. Kepada Saudara Raihan Divo Utama, dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, kesempatan, dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah yang meliputi tanggung jawab kita. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah menuju saat ini, serta kita Nabi Muhammad. Atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, program kerja nyata KKN periode Juli sampai dengan Agustus 2024 di Kecamatan Pagendan, Kecamatan Pagedongan, dan Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara yang tersebar di 26 desa dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik hingga KKN berakhir. Program KKN dengan tujuan yang melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, serta adanya KKN ini membuat mahasiswa dapat hidup berdampingan dengan masyarakat dan memberikan banyak pelajaran untuk mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat yang baik. Kami berharap dengan adanya KKN bermanfaat bagi semua pihak yang membantu serta mendukung kegiatan KKN Universitas. Berikut merupakan capaian kegiatan dari bidang ekonomi, terbagi menjadi dua, yaitu jenis kegiatan fisik maupun non-fisik. Jenis kegiatan fisik meliputi inovasi pembuatan logo dan baru pengemasan produk UMKM. Kemudian ada digitalisasi marketing dengan volume kegiatan sejumlah 55 kali dengan total biaya Rp1.260.000. Kemudian kegiatan non-fisik meliputi pendampingan dan sosialisasi PIRT dan perizinan usaha NIB. Kemudian pendataan dan pendampingan UMKM dan BUMDes. Volume kegiatan sebanyak 243 kali dengan jumlah dana Rp1.537.100.000. Kemudian ada bidang lingkungan. Jenis kegiatan fisik meliputi pembuatan irigasi tetes, penanaman bibit sayuran, intensifikasi pekarangan, penyemprotan pestisida nabati, dan pemberian pupuk NPK, pembuatan home decomposer. Volume kegiatan sebanyak 25 unit dengan total biaya Rp25 juta. Kegiatan non-fisik di bidang lingkungan meliputi sosialisasi intensifikasi pekarangan dan pembuatan home decomposer serta sosialisasi irigasi tetes. Dengan volume kegiatan 25
23 kali dengan jumlah total biaya Rp2.294.500. Kemudian yang ketiga, bidang kesehatan, kegiatan fisik meliputi pembuatan dan demonstrasi PMT atau pemberian makan tambahan untuk pencegahan stunting. Yang kedua, pemasangan banner dan produk spanduk stunting. Volume kegiatan sebanyak 50 kali dengan jumlah total biaya Rp4.600.000. Jenis kegiatan fisik, non-fisik, penyuluhan pencegahan stunting, penyuluhan PHBS dan pendampingan praktek cuci tangan dan sikat gigi, pelatihan keterampilan pengolahan menu makanan bergizi, pendampingan posyandu balita, posyandu, posyandu lansia, pelatihan keterampilan tim posyandu dan TPK, TPP. Sebanyak volume kegiatan 192 kali dengan jumlah total biaya Rp7.902.450. Di bidang pendidikan sendiri, untuk kegiatan fisiknya meliputi lomba fun game dengan volume kegiatan 20 kali dengan total biaya Rp1.464.116.000. Kegiatan non fisik meliputi pendampingan belajar siswa-siswi sekolah setempat dan PPK, pengenalan dan pendampingan penggunaan Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Kemudian ada sosialisasi anti bullying. Volume kegiatan berjumlah 223 kali dengan jumlah total biaya Rp2.543.994. Kemudian di bidang layanan pemerintahan desa, kegiatan fisik meliputi pembuatan dan pembaruan profil desa, kemudian pembuatan poster alur pelayanan atau informasi desa. Volume kegiatan sebanyak 26 unit dengan total biaya Rp1.739.361. Kegiatan non fisik meliputi piket harian balai desa, bangunan dan pembaruan website desa, pelatihan penggunaan Google Workspace untuk perangkat desa. Volume kegiatan berjumlah 366 kali dengan jumlah biaya gratis. Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan fisik dan non fisik, kegiatan fisik sebanyak 176 kali dan non fisik 1047 kali. Dengan biaya rincian sebagai berikut, mahasiswa mengeluarkan dana sebesar Rp12.666.179.000. LPPM Unsut mengeluarkan dana sebesar Rp29.600.000. Masyarakat atau mitra sebesar Rp2.642.900. Pemkab Banjarnegara mengeluarkan dana sebesar Rp3.433.333. Total semuanya menjadi Rp48.341.521.000. Kemudian ada program unggulan dari KKN Unsur tahun periode Juli sampai dengan Agustus 2024 ini. Di bidang ekonomi ada pengajuan nomor izin berusaha NIB dan sertifikasi halal UMKM. Di bidang lingkungan sendiri ada irigasi tetes dan pembuatan pestisida nabati di 25 desa. Di bidang pendidikan ada TPQ dan pembelajaran kepada siswa-siswi SD, SMP, atau SMK. Bidang kesehatan, penyuluhan stunting di 25 desa. Bidang layanan pemerintahan desa, pembuatan website. Pelaksanaan KKN ini dapat berjalan dengan baik dengan adanya bantuan baik materi maupun non-materi yang dari berbagai pihak. Sehingga program-program yang telah direncanakan dapat terrealisasi dengan baik dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, diperkenankanlah kami untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada PJ Bupati Banjarnegara, Kepala Bapperlibang beserta jajaran-jajarannya, Camat Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pagedongan, Camat Kecamatan Rakit, kemudian seluruh kepala desa yang terdapat di Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pagedongan, dan Kecamatan Rakit, dinas terkait yang membantu dalam pelaksanaan program KKN Unsut periode Juli 2024 ini. Kemudian DPL yang telah membimbing mahasiswa dalam kegiatan KKN, masyarakat desa Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pagedongan, dan Kecamatan Rakit yang telah menerima dan bekerja sama dengan mahasiswa KKN sehingga program kerja dapat berjalan dengan lancar. Semoga dalam bantuan, bimbingan, dan pengajaran yang telah diberikan kepada kami mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan tugas KKN ini terdapat kehilafan dan kesalahan. Kami menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang kami miliki. Terkait dengan pelaksanaan program kerja,
Karena keterbatasan waktu dan dana, maka terdapat beberapa pekerjaan mahasiswa yang belum selesai. Untuk itu, mohon ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Saya Raihan Diva Utama, Kormaka Banjarnegara, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Raihan Dipo Utama atas laporannya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Bupati Banjarnegara yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bapelitbang Banjarnegara sekaligus penyerahan mahasiswa KKN kepada Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Kepada Bapak Yusuf Agung Prabowo SH MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Jenderal Sudirman yang dalam hal ini hadir diwakili oleh Bu Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Bu Dr. Nuning Rita Hidayati SPI MSI. Terus Ibu, dan juga Pak Dr. Supartoto dari LPPM Unsur nih Bang, matur nuwun. Bapak dan Ibu, teman-teman barangkali di sini hadir pula yang mewakili dari OPD, dari Kesbang Pol, Pak Samad atau yang mewakili, Pak Kades, yang mewakili pula mungkin barangkali secara online, terus teman-teman adik-adik semua ini, para mahasiswa, tadi Mas Koordinator, luar biasa laporannya, dan semua saja yang hadir di sini, baik yang secara fisik maupun secara daring. Teman-teman dari Bapelitbang ini Pak On, Pak Reni dan seluruh media yang terjadi baik pada jajaran perguruan tinggi yang memberikan tenaga pikiran pengabdian di Banjarnegara. Syukur alhamdulillah Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya, bahwa kita pada hari ini bisa ketemu kembali sejak 33 hari yang lalu. Waktu itu ketemunya kan di luar kantor Jeddah, waktu itu bersama Pak Pembantu Rektor 4, ya Pak Dr. Sos Handoko, yang alhamdulillah beliau juga priyayi Banjarnegara asli, seperti itu, sehingga komunikasinya intens dan sempat pula ada khusus ini di Desa Luwung, Kecamatan Rakit, juga ada KKN yang spesifik di sana. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin Bu yang mewakili Pak Rektor, semestinya Pak PJ Bupati berkehendak sekali juga menerima penarikan kembali ini. Namun beliau hari ini ada di Semarang, ya dalam rangka tugas-tugas kegiatan dan kemungkinan juga mau ke IKN. Nah, karena persiapan upacara 17 Agustus yang 79 kan kepala daerah, bupati, gubernur semua supaya meninjau dulu. Nah, walaupun upacara nanti tetap ada di masing-masing kabupaten kota gubernur, tapi paling tidak bisa melihat kondisi perkembangan seperti apa IKN. Lama-lama ini kita akan melihatnya di medsos ya Pak ya. Di TikTok, di medsos Instagram, perkembangan tiap harinya di-upload ya. Banyak yang berkomentar positif, banyak pula yang berkomentar negatif. Itu kan ya namanya hak warga negara lah seperti itu. Tapi kita spot sebagai warga negara yang baik, jelas otomatis bagaimana pemerintah mempunyai program yang untuk bersama masyarakat Indonesia, ya kita spot semuanya. Sehingga mohon maaf tidak bisa menghadiri bersama, dan tadi juga Bapak Sekda komunikasi dengan kami, beliau ada satu acara yang biasa rutinitas setiap Senin itu pasti rapat inflasi seluruh Indonesia.
yang dilakukan secara daring, perkembangan bagaimana harga konsumen, bagaimana inflasinya, karena inflasi menjadi hal yang paling pokok harus dikendalikan dari semua elemen pemerintahan dan semuanya. Sehingga mohon izin mewakilkan pada diri kami di sini. Bapak dan Ibu dan adik-adik semuanya, saya mewakili dengan Pak PJ Bupati, Pak Sekda, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Universitas Jenderal Sudirman tahun-tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya yang telah dengan secara berkelanjutan menerjunkan mahasiswa KKN-nya di Kabupaten Banjarnegara. Itu semuanya sangat-sangat membantu masyarakat yang ada di lokus KKN. Dalam hal ini spesifik khusus di Kecamatan Pagentan, di Kecamatan Pagedongan, dan pula Kecamatan Rakit. Tadi mendengarkan laporan yang disampaikan dari koordinator KKN di mahasiswa, luar biasa ada berbagai bidang yang telah dilaksanakan dengan capaian-capaiannya. Sudah barang tentu itu akan sangat membawa dampak outcome yang luar biasa, hasil termasuknya kepada masyarakat Kabupaten Banjarnegara, khususnya di kecamatan yang ada panjenengan semuanya. Capaian-capaian itu baik fisik, non-fisik, dan dari berbagai bidang tadi sudah disebutkan, ada bidang ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Paling tidak itu akan menjadikan bekal masyarakat kita yang ada. Keterampilan-keterampilan, pelatihan-pelatihan yang telah panjenengan sampaikan di masyarakat akan menjadikan tambah bekal masyarakat dalam rangka untuk, nah ini, Banjarnegara itu 14,71% masyarakatnya masih kondisi miskin, Bu. Itu kalau dihitung jiwa 137.000 jiwa, Pak, kondisi miskinnya. Nah, kalau tidak dibantu dari semua strategi program kegiatan, ya kita keberat. Nggak akan bisa mampu pemerintah secara sendiri mengentaskan kemiskinan itu. Kita harus secara pentahelik membangun, memproyok semuanya, termasuk komponen perguruan tinggi. Dengan tridharma perguruan tinggi, paling tidak di samping kajian penelitian, juga pengabdian masyarakat. Nah ini, beban-beban pengeluaran masyarakat kondisi yang ada di Banjarnegara bisa terbantu dengan tambahnya keahlian, kepandaian, yang kemarin-kemarin misalnya ada pelatihan-pelatihan, bisa dikembangkan di desa, dan nanti ada direkomendasikan seperti apa kelanjutannya. Dinas, pemerintah daerah berusaha berkewajiban untuk bisa meneruskan itu. Sehingga angka-angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Banjarnegara lambat laun berkurang. Dan alhamdulillah ini Bapak dan Ibu, teman-teman adik semua ketahui, dalam dasawarsa 10 tahun terakhir angka kemiskinan Banjarnegara yang terendah saat ini, Pak. 14,71, terendah dari 10 tahun terakhir. Ya walaupun masih angkanya 2 digit, harapannya kita di satu digit, tetapi itu juga memerlukan luar biasa pekerjaan dan keterlibatan semua sektor. Namanya cerita miskin itu kan hampir seperti lingkaran setan, Pak. Nek wis miskin biasanya ya bocah stunting. Nah, rumahnya urung member tidak layak huni. Angkatan kerjanya dialah ya urung nyambut gawe. Pokoknya kalau miskin seperti itu rangkanya. Urung ono jambannya, belum ada lantainya yang layak dan lain sebagainya. Sehingga satu sisi harus dipikir, oh di rumahnya dulu, setelah dibantu rumahnya dengan cara seperti apa, jamban kartunya, SAP air bersihnya, belum nanti anak sekolahnya, belum lagi nanti makannya, stuntingnya, dan lain sebagainya. Kita juga bekerja keras dalam rangka untuk menurunkan angka stunting yang targetnya Pak Presiden kan 14% di tahun ini. 2024 harus 14%. Banjar masih tidak. Nah, Banjarnegara masih di angka 17,50 stuntingnya. Bisa enggak kira-kira mencapai angka 14%? Walaupun dengan susah payah berat ya, kita semua berusaha. Matur nuwun adik-adik kemarin mahasiswa yang paling tidak telah ikut hadir di dalamnya dengan posyandunya, dengan ibu-ibu PKK-nya, kader-kadernya,
dalam rangka ada program-program pemberian makanan tambahan bayi, penimbangan serentak dan lain sebagainya. Kami atas nama pemerintah matur nuwun semuanya untuk itu. Sehingga paling tidak masyarakat bisa terdorong bagaimana percepatan-percepatan dalam rangka untuk menekan angka pertumbuhan stuntingnya. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, mohon maaf barangkali kami mulai dari pelaksanaan awal penerimaan pada waktu itu tanggal 10 kalau tidak salah di bulan Juli bersama Pak Wakil Rektor sampai dengan hari ini banyak 1-2 hal kekurangan, kelemahan-kelemahan kami, koordinasi kami mungkin yang kurang dan lain sebagainya. Kami atas nama kelembagaan dan pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan pula bahwa Banjarnegara tetap membuka pintu Pak untuk Tridharma perguruan tinggi di Banjarnegara, monggo diteruskan baik itu melalui kajian-kajiannya maupun melalui pengabdian masyarakat yang ada, karena kami selalu membuka diri terhadap itu semuanya. Tidak lain adalah dalam rangka untuk lebih Banjarnegara bisa setara dengan kabupaten kota yang lain. Banjarnegara masih memerlukan bantuan dari semua sektor Pak. 35 kabupaten kota, kemiskinannya kita nomor 30. Wah, jadi kan yo harus benar-benar di spot dari semua bidang biar angka 30 itu lama-kelamaan menjadi bergeser semakin mengecil dan kita bisa setara dengan kabupaten yang lain. Dan kami sendiri yang merupakan bagian dari badan unsur karena anak kami juga di sana, ya nanti mudah-mudahan bisa berkelanjutan terus ini komunikasi, koordinasi, dan untuk Banjarnegara seterusnya. Karena tidak ada hal yang bisa membantu Banjarnegara kecuali peran aktivitas semua unsur baik perguruan tinggi, pemerintah, dan badan-badan usaha yang ada di lingkungan Banjarnegara. Itu sekali lagi Pak Ibu Dr. Nuning, Pak Supartoto yang mewakili Unsur, kami menyerahkan kembali mahasiswa kurang lebih kemarin sejumlah 324. Kalau nggak salah 324, karena pada waktu itu ada tambahan. Tadinya tidak sama segitu, tapi tambah lagi 324. Sehingga masih utuh ya, 324 ya. Mudah-mudahan ya. Dan selama 33 hari. Mau tambah harinya nggak kira-kira ini? Kayaknya betah-betah ini masalahnya Pak. Saya sering lihat alma mater kuning liuran nih ya, koordinasi kemana saya lihat itu. 17-an ya. Sayangnya ini selesainya sebelum 17-an. Seharusnya paling pas tanggal-tanggal 17-nya masih di desa itu. Sehingga bisa membantu program kegiatan keramaian desa di masa-masa 17-an. Kalau zaman dulu, rasanya kalau KKN mesti pas 6 bulan Agustus itu. Saya kimutan, waduh jadi ora turu-turu, terus gawe apa bengi panggung, melatih kur, anak paduan suara anak SD, SMP, ada inisiatif apa dikembangkan di situ. Tapi ini saya lihat, aduh, penarikan tanggal 12 ya, kok urung 17-an, termasuk non sewu perguruan tinggi yang lain UGM aja nanti tanggal 19 ditarik. Padahal nanti tanggal 23 ada yang namanya Dieng Tabel Festival. Wah itu luar biasa, macet itu nanti Dieng. Ini jangan lupa besok tanggal 23 sampai 25 tetap balik sini lagi ya. Ngeramein di sana loh. Bawa sedulure anak putrane sing putra, nek sing loro gitu. Saudara-saudara viralkan ikut menggemakan Dieng Banjarnegara biar lebih marak lagi. Karena semakin dingin udaranya, semakin banyak yang berkunjung. Nah, karena Dieng itu ikonnya adalah semakin dingin, semakin banyak orang yang berkunjung. Karena kayak seperti Eropa, turun embun saljunya. Nah, monggo nanti walaupun KKN sudah selesai pada tanggal hari ini, harusnya juga kami serahkan kembali ke pimpinan rektor, tapi kami pesan Bu ini, monggo untuk kembali lagi besok di tanggal 23, 25 ramekan Banjarnegara untuk bisa berwisata dan itu harinya libur. Nanti ada berbagai macam rangkaian kegiatan budaya, seni, dan lain-lainnya yang untuk bisa memeriahkan semuanya. Dan Alhamdulillah pariwisata sedang kita genjot Pak. Jika sektor pendapatan asli daerah kita kontribusinya sudah lumayan besar dalam 1 tahun ini
dari sisi pariwisata saja kita genjot minimal 30 miliar harus masuk ke pendapatan asli itu. Dan saat ini sudah informasi terakhir sudah mendekati hampir angka 23 miliar. Sehingga sampai akhir tahun, Desember tahun baru, Nataru, insya Allah tertutup. Lah, ini. Ya, kami tetap mohon bantuan Bapak dan Ibu ikut bisa menggelurakan Dieng Kabupaten Banjar. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas penerimaan kami dari awal sampai akhir, dan selamat melaksanakan tahapan berikutnya setelah KKN ini, karena masih ada tahapan lagi sebelum selesai nanti. Jangan dulu berhenti di sini karena KKN masih baru 2/3 tahapan panjenengan semuanya ditarik. Masih banyak perjalanan ke depan, dan mudah-mudahan panjenengan semua sukses. Akan kembali ke Banjar Negara menemani kami sebagai unsur abdi masyarakat atau ASN nantinya. Kami berharap mudah-mudahan ada yang bisa kembali ke Banjar Negara. Ketemu di bangku yang berbeda nantinya. Matur nuwun, dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Rangkaian acara selanjutnya adalah sambutan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Kepada Ibu Dr. Nuning Vita Hidayati, SPI, MSI, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak. Mohon izin dalam kesempatan kali ini saya menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf dari para pimpinan di universitas. Sebenarnya kepengen hadir di sini, tapi hari ini kebetulan bertepatan sekali dengan penerimaan mahasiswa baru. Sebanyak 8.324 mahasiswa baru diterima di Unsur, sehingga tidak memungkinkan bagi para pimpinan untuk bisa hadir di sini. Jadi dalam kesempatan ini, izinkan saya Bapak untuk membacakan sambutan dari pimpinan Universitas Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Banjarnegara, Bapak Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, Bapak Yusuf Agung Prabowo SH MSI, yang kami hormati pula para kepala dinas atau badan, Camat Pagedongan, Pagentan, dan Merakit, kemudian dari Puskor KKN, LPPM, Bapak Dr. Supartoto MP, para kepala desa lokasi KKN yang dalam hal ini hadir secara online, juga kepada adik-adik mahasiswa peserta KKN yang kami banggakan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang hadir secara online, serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan dan berbagai nikmat lainnya yang memungkinkan kita dapat bertemu pada acara penarikan mahasiswa KKN Unsur ini. Pada hari ini, 12 Agustus 2024, tidak terasa KKN Unsur yang dimulai 10 Juli sudah memasuki hari-hari akhir, yaitu genap 35 hari pada 13 Agustus 2024 besok. Banyak hal yang telah dilaksanakan mahasiswa pada kurun waktu tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh koordinator kecamatan tadi. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah bahwa KKN Unsur kali ini bertema pendampingan UMKM dan BUMDesa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Tema ini kami pilih sesuai dengan kebutuhan saat ini dan semangat pembangunan Pemda saat ini, yaitu untuk meningkatkan geliat ekonomi masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak PJ Bupati Banjarnegara saat penerimaan KKN Unsur, bahwa masalah yang mengemuka saat ini adalah pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim serta penuntasan stunting. Semua permasalahan di atas sangat terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat dalam penuntasannya jangka panjang. Meskipun saat ini juga telah dilakukan berbagai program lintas OPD dalam mengatasinya.
Pemberdayaan UMKM dan BUMDes diharapkan dapat menjadi lokomotif pergerakan ekonomi di pedesaan. KKN juga merupakan wahana pembelajaran bagi mahasiswa sebagai agen pembangunan di masyarakat. Melalui KKN, mahasiswa dilatih untuk mampu menganalisis permasalahan dalam optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, merumuskan intervensi atau solusi yang perlu diberikan agar kondisi optimal terwujud, serta berlatih untuk menjadi penggerak masyarakat dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Melalui keseluruhan proses pelaksanaan KKN ini, diharapkan kepribadian atau soft skill mahasiswa dapat berkembang menjadi insan pembangunan yang baik, yang memiliki kepekaan sosial dan empati yang tinggi terhadap permasalahan pembangunan di masyarakat. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pada periode KKN kali ini, kegiatan mahasiswa difokuskan pada bidang-bidang berikut. Yang pertama yaitu ekonomi atau usaha, yang kedua kesehatan, yang ketiga pendidikan, keempat pemberdayaan lingkungan, dan yang kelima peningkatan layanan pemerintah desa. Bidang ekonomi difokuskan pada inventarisasi dan pendampingan UMKM dan BUMDesa. Pendampingan UMKM dan BUMDesa diharapkan mampu mengembangkan potensi SDA dan SDM yang dimiliki desa menjadi kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Lalu di bidang kesehatan, mahasiswa berperan aktif dalam memberikan kesadaran kepada khususnya ibu-ibu akan pentingnya pola pemberian gizi yang baik kepada anak dalam rangka penanggulangan stunting, serta mendampingi program lintas OPD yang sudah ada. Dalam program penuntasan stunting, KKN Unsut bekerjasama dengan BKKBN Provinsi di Kecamatan Pagentan, yaitu Desa Metawana, Karekan, dan Tegal Jeruk. Lalu di bidang pendidikan, fokusnya mahasiswa memotivasi belajar adik-adik di desa, baik melalui sukses story mahasiswa dalam memperoleh beasiswa, maupun penyelenggaraan kegiatan lain dalam rangka memotivasi semangat belajar anak-anak untuk mendorong lahirnya SDM unggul di pedesaan. Berikutnya di bidang pemberdayaan lingkungan, mahasiswa mengintroduksikan teknologi irigasi tetes, yaitu teknologi budidaya dengan air terbatas. Pengenalan irigasi tetes pada tahap KKN ini diarahkan untuk mengintensifkan pemanfaatan pekarangan melalui budidaya tanaman sayuran dalam planter bag dengan sistem irigasi dan pemupukan yang sangat efisien dalam menggunakan tenaga dan air. Alhamdulillah, mahasiswa KKN Unsut telah berhasil membuat templot budidaya sayuran dengan sistem irigasi tetes ini di seluruh desa di Kecamatan Pagedongan, Pagentan, dan Rakit. Diharapkan introduksi ini akan diikuti pengembangan lebih lanjut oleh masyarakat. Di Luwung, Kecamatan Rakit, mahasiswa KKN tematik juga telah memanfaatkan limbah organik untuk budidaya maggot, ekoprint, produksi minuman fungsional, serta branding produk UMKM untuk perluasan jaringan pemasaran. Berikutnya di bidang peningkatan layanan pemerintah desa, mahasiswa membantu pemerintah desa dalam hal pengaresipan, update data dan penyusunan dokumen babat desa, dan membantu masyarakat dalam perekaman identitas kependudukan digital. Pelaksanaan KKN adalah selama 35 hari, mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 13 Agustus 2024. Adapun rincian lokasi dan jumlah peserta KKN di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut. Yang pertama di Kecamatan Pagedongan dengan jumlah desa sejumlah 9 dan jumlah mahasiswa sebanyak 190. Lalu di Kecamatan Pagentan dengan jumlah desa sebanyak 16 dan jumlah mahasiswa sebanyak 122. Berikutnya di Kecamatan Rakit sebanyak 1 desa dengan jumlah mahasiswa sebanyak 25, di mana 25 orang mahasiswa ini berasal dari Unsut dan UNU, 20 dari Unsut dan 5 dari UNU Purwokerto. Pada hari ini, pada saat yang bersamaan juga dilakukan penarikan mahasiswa KKN Unsut dari 7 kabupaten dan akan ditarik mahasiswa KKN dari Labuan Bajo, Malaysia, dan Thailand. Jadi total mahasiswa Unsut yang KKN sejumlah 2.635 mahasiswa pada periode KKN kali ini. KKN Unsut dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat ya, hanya 35 hari.
Meskipun demikian, kami berharap bahwa kegiatan KKN ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemberdayaan masyarakat. Kami juga menyadari bahwa kegiatan KKN ini belum tuntas, sehingga masih diperlukan pembinaan lebih lanjut dan perluasan penerapannya, khususnya teknologi irigasi tetes ini. Oleh karena itu, kami mohon agar pemerintah desa, kecamatan, dan dinas atau instansi terkait dapat membina lebih lanjut. Insya Allah KKN Unsut akan kembali pada periode KKN berikutnya. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Banjarnegara beserta jajarannya atas dukungan dan kerjasamanya yang luar biasa dalam pelaksanaan KKN. Akhirnya, mahasiswa Unsut yang telah selesai melaksanakan KKN selama 35 hari di Kabupaten Banjarnegara, sejumlah 332 mahasiswa dari Unsut dan 5 dari UNU Prokerto, kami terima kembali Bapak untuk melanjutkan pendidikan kembali ke kampus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penyerahan dan penerimaan mahasiswa KKN secara simbolik oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Kepada Bapak Yusuf Agung Prabowo SH.MSI dan Ibu Nuning Vita Hidayati SPI MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Kami sampaikan terima kasih. Berikutnya, mari kita saksikan bersama pemutaran video hasil kinerja KKN Universitas Jenderal Sudirman 2024 di Banjarnegara. I control away the pieces that she gave, betrayed in a way, often asked to go my way. How could you do this? We've been toothless for a while, once secure, now she's gone. Oh, not give it back for mine. My thoughts that you taken, stop me through, yeah. Help me know it's you. But I already tried. I will try to latch myself right off your space. Far away,
until the distance passes like it's a new journey. My heart has set enough for play. Once full, now I'm away. Moving on. Video ini adalah output dari program kerja publikasi Desa Wisata yang sudah dipublikasikan pada website desa. Selanjutnya, proker lainnya meliputi survei potensi UMKM dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat usaha dari masing-masing UMKM. Ekonomi kreatif dilakukan dengan membuat lilin aromaterapi dari minyak jelantah, serta sosialisasi digital marketing yang telah diikuti lebih dari 20 audiens. Kegiatan pendampingan UMKM meliputi pendampingan mengenai cara produksi, pendaftaran NIB dan PIRT, serta pendaftaran Google Maps dan pemasangan banner usaha. Irigasi tetes merupakan metode irigasi untuk mengefisienkan air. Irigasi yang kami buat letaknya di pekarangan milik Pak Tejo selaku Ketua Kelompok Tani Dusun Wandansari. Mekanisme dari irigasi tetes yang kami buat ini memiliki cara kerja yang kompleks, dimulai dari air dihisap pompa melalui foot plate yang menyaring air agar tidak ada benda yang masuk. Cara menjalankannya adalah nyalakan saklar pompa, kemudian buka stop keran yang di bawah. Setelah itu, air akan mengalir menuju ke stop keran yang ada pada pekarangan. Buka stop keran yang menuju planter bag tanah mencapai, lalu air akan mengalir. Air mengalir melalui selang piping yang terdapat pada samping planter bag. Kemudian air akan keluar dari selang kecil yang sudah tertancap pada selang piping. Mekanisme pemumpukan awalannya sama seperti mekanisme penyiraman, akan tetapi pada rangkaian venturi, stop keran yang menuju venturi dibuka, dan stop keran bawah untuk penyiraman biasa ditutup. Setelah stop keran venturi dibuka, pupuk akan otomatis tersedot karena tekanan angin, dan pupuk yang kami gunakan yaitu NPK 1616. Setelah pupuk tersedot, pupuk akan melalui filter terlebih dahulu untuk disaring agar serbuk pupuk tidak lolos yang nantinya akan menyebabkan tersumbatnya selang kecil. Buka stop keran yang menuju arah bedengan untuk mengatur debitnya bisa dengan cara memutar lebih kecil atau besar pada stop kerannya. Pupuk akan keluar melalui selang kecil dan langsung mengarah pada bagian akar tanaman. Setelah melakukan pemupukan, air akan dibuang melalui stop keran yang pembuangan yang terletak di ujung instalasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nih Pak, saya Arya dari KKN Unsut Desa Gentan Sari. Mungkin Bapak boleh perkenalan dulu nih Pak. Perkenalan, nama saya Teguh Makoyo. Kebetulan di sini saya sebagai Ketua Kelompok Tani Riwangi Gentan Sari, yang dalam hal ini kebetulan juga pertepatan dengan kesempatan praktek dari KKN mahasiswa Unsut dari berbagai macam sosial. Mungkin kan dari divisi lingkungan ini ada program kerja irigasi tetes nih Pak. Nah, menurut Bapak sendiri atau respon Bapak terkait program kerja irigasi tetes bagaimana ya Pak? Tentu sangat positif. Artinya dari segi pengetahuan petani, gitu kan, masyarakat yang berpetani di bidang hortikultura seperti pare, seperti ini cabai, itu kan sangat penting. Artinya dari model lama itu model kotor ataupun model lip itu akhirnya dari model tetes ini kebutuhan air yang dibutuhkan dalam satu pohon itu bisa terkontrol. Artinya tanah juga tidak begitu kering, nantinya termasuk juga tidak terlalu basah karena kelembaban basah itu sangat berpengaruh pada pohon yang ada di polybag terutama dalam hal ini. Terus dari segi hemat ini artinya air yang sudah tercukupi tadi agar nantinya itu tidak berserakan, tidak kemana-mana, akhirnya tidak mengganggu terutama pohon-pohon yang sekitar seperti itu. Mungkin terima kasih nih Pak atas responnya terkait program kerja dari kami yaitu irigasi tetes.
Mungkin diharapkan dari kami bisa bekerja sama gitu Pak, dengan Bapak atas program-program yang akan kami laksanakan. Ya, terima kasih juga dari kami wakili kelompok kami, artinya ilmu yang diperoleh dari mahasiswa dari teori disampaikan kepada masyarakat itu karena nantinya masyarakat yang mengaplikasikan atas ilmu tersebut yang akhirnya bisa menunjang produktivitas hasil dari pertanian. Itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kegiatan bidang lingkungan lainnya diantaranya kegiatan sosialisasi irigasi tetes, serta sosialisasi dan demonstrasi pestisida nabati dan POC. Bidang kesehatan melakukan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pendampingan pembuatan PMT, posyandu, edukasi tentang stunting serta kesehatan anak, kelas ibu hamil, dan kelas balita, di mana salah satu tujuan kegiatan PMT yakni untuk mengatasi stunting di desa sebanyak 16 kasus. Kegiatan sosialisasi DBD, pemberantasan jentik nyamuk, dan pembuatan Ovitrap bertujuan untuk mencegah dan mengatasi DBD. Kegiatan pemeriksaan dan screening kesehatan, edukasi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, kesehatan reproduksi, serta senam bersama bertujuan untuk membiasakan gerakan masyarakat hidup sehat. Bidang pendidikan melakukan kegiatan sosialisasi anti-bullying yang bertujuan untuk menambah pengetahuan siswa mengenai jenis dan dampak bullying. Kegiatan sosialisasi sex education bertujuan untuk menambah pengetahuan terkait pentingnya menjaga kesehatan reproduksi pada masa remaja. Kegiatan pendampingan belajar mengajar bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara belajar dan berdiskusi bersama. Kegiatan pendampingan TPQ bertujuan untuk memotivasi anak-anak TPQ agar lebih semangat dalam mengenyam pendidikan agama. Kegiatan lomba mewarnai yang diadakan di TK bertujuan untuk meningkatkan semangat dan kreativitas siswa. Bidang pemerintahan desa memiliki program kerja, demonstrasi pengoperasian website kepada perangkat desa, pengarsipan dokumen, serta melakukan digitalisasi data kependudukan berupa IKD. Dan melakukan piket pelayanan desa berupa inventarisasi aset desa, membantu pelayanan yang dilakukan perangkat desa. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, akan tiada bertemu, akan berpisah, akan berakhir, terbitkan tenggelam. Pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Sesi selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rizky Septu Indra Pamuji. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Patut hormat kami ucapkan kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di hadapan-Mu pada kesempatan ini kami memohon kehadiran-Mu yang penuh berkat dalam acara pengajian kata ini. Ya Allah, Engkau yang Maha Bijaksana.
Kami bersyukur atas segala limpahan rahmat dan petunjuknya yang telah Engkau berikan selama perjalanan kami menjalani program KKN ini. Engkau telah memampukan kami untuk belajar, berkontribusi, dan bertumbuh dalam pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Hari ini kami memohon agar Engkau memberkati setiap peserta KKN yang telah dengan tekun menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Berikanlah mereka kekuatan untuk melangkah ke tahapan berikutnya dalam hidup mereka dengan penuh keyakinan dan semangat yang tak pernah pudar. Ya Allah, berilah keberkahan kepada seluruh dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada kami. Jadikanlah setiap ilmu yang kami peroleh sebagai ladang amal yang bermanfaat bagi diri kami sendiri dan juga bagi masyarakat di sekitar kami. Ya Allah, kami memohon agar acara penarikan KKN ini tidak hanya menjadi sekedar perpisahan, tetapi juga sebagai momentum refleksi dan pengharapan untuk masa depan yang lebih baik. Semoga setiap langkah yang kami ambil selanjutnya senantiasa berada dalam lindungan-Mu dan mendapatkan ridho-Mu. Terima kasih ya Allah atas segala karunia-Mu yang tak terhingga. Semoga apa yang kami lakukan hari ini menjadi ladang amal yang Engkau terima dan menjadi bekal yang berharga dalam perjalanan hidup kami ke depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini telah selesai kita laksanakan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi hadirin sekalian. Saya Aisyah selaku Master of Ceremony, pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.